Selamat pagi semuanya. Ya, kembali kita beribadah pagi hari ini meskipun nggak ada di gereja ya, tapi kita percaya bahwa kesatuan Tuhan dalam diri kita akan dipertemukan kita kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan meskipun di rumah masing-masing. Kita akan berdoa lebih dalam sebelum kita mulai. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau keterbatasan kami beribadah Tuhan, kami tidak bisa hadir di gereja, tapi dengan apapun ada yang saat ini Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan meskipun kami dari rumah kami beribadah, kami telah bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya dalam segala apapun yang kami kerjakan pagi ini kami bisa menerima berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian ya, lagu pujian. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita akan mengangkat suara kita memuji Tuhan. Ajaib kau Tuhan, datang kembali kekuatan Tuhan. Ya, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita.
kasih, kami bersyukur, dan kami buka hati kami terhadap firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa. Baik yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, pagi ini Tuhan ingin melawat kita lagi lewat firman-Nya yang kita akan dengar bersama pagi hari ini. Saudara-saudara, Paskah sudah lewat. 40 hari setelah Paskah, lalu kemudian Yesus naik ke sorga. Ya, dan kemudian 10 hari kemudian tibalah waktu hari Pentakosta. Dan itu adalah peristiwa-peristiwa satu paket waktu Yesus naik ke sorga. Dan bagi gereja, orang Kristen, kita mesti mengerti dan minimal tahu cerita berita tentang kebenaran ini. Supaya tidak hanya kenal tentang hari Natal, tapi juga kita kenal tentang Paskah, kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang kenaikannya, dan tentang kedatangan yang akan datang kembali. Saudara-saudara, tiap peristiwa yang Yesus lakukan, itu ada manfaatnya dan bermanfaat bagi manusia. Dia lahir, saudara, ada manfaatnya. Dia mati, bermanfaat, dan seterusnya. Pada pagi hari ini kita akan melihat berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita akan membaca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, Yesus belum mati, belum bangkit, belum naik, dan seterusnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus ketemu dengan murid-murid, dia memberitahu, bermanfaat bagi kamu murid-murid, kalau aku pergi meninggalkan kamu. Ini bicara tentang kematian, dan bicara tentang kebangkitan, dan bicara tentang Yesus naik ke surga. Saudaraku, kalau aku tidak pergi meninggalkan kamu, maka tidak akan datang penolong dan penghibur. Dan kalau aku pergi, aku akan mengutus. Ia datang kepadamu. Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang manfaat Tuhan Yesus naik ke sorga. Manfaat Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, Yesus lahir menyatakan kasih Allah untuk mencari orang berdosa yang telah dipilihnya. Dan demi itu dia rela menjadikan dirinya Allah menjadi manusia. Dia mati di salib Golgota untuk membayar harga keselamatan orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkannya. Dan kemudian dia bangkit untuk membuktikan selain dia adalah hidup dan Allah yang perkasa, dia juga ingin membuktikan dengan kebangkitannya imanmu dan pelayananmu menjadi tidak sia-sia. Lalu setelah dia bangkit, saudara, tibalah hari kenaikannya dan tiba harinya hari Pentakosta. Hari ini kita sedang melihat tentang manfaat Yesus naik ke sorga. Ada dua hal manfaat Yesus naik ke sorga. Yang pertama, minggu-minggu yang lalu kita sudah dengar beritanya. Yesus naik ke sorga menyediakan rumah buat kita. Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Banyak itu bicara tentang kuantitas. Sehingga tidak takut kita ini tidak punya tempat di rumah Bapak di sorga. Yang percaya pasti berkata amin. Yang kedua, tidak hanya bicara tentang kuantitas, tapi juga bicara tentang kualitas. Rumah itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Rumah itu yang diberikan oleh Tuhan itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mewah, ada yang sederhana, ada yang strategis maupun ada yang tidak strategis dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita melihat Yesus naik ke sorga. Tidak hanya menyediakan rumah buat kita di sorga, tapi dia juga mengutus Roh Kudus, yaitu roh penghibur, yaitu roh penolong, yaitu roh kebenaran, dan roh adikodrati. Roh yang penuh powerful, kuasa untuk tinggal dan menyertai kita bersama-sama. Saudara-saudara kekasih Tuhan,
Untuk apa Roh Kudus diutus? Memang Roh Kudus diutus datang ke dalam dunia untuk memberikan karunia-karunia. So, ada 9 karunia yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus kepada gerejanya. Dan karunia-karunia itu diberikan untuk kesatuan dalam pembangunan tubuh Kristus. Alkitab berkata, Roh Kudus memberikan karunia-karunia untuk persatuan supaya sadar. Ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia bahasa roh, ada karunia-karunia menerjemahkan bahasa roh tersebut, ada karunia marifat dan hikmat dan seterusnya. Untuk apa diberikan untuk kepada gereja? Supaya gereja itu sadar, saya bukan siapa-siapa, kita butuh gereja lain. Saudara, karunia itu tidak diberikan kepada satu orang dalam satu gereja, tapi diberikan tiap-tiap orang dan tiap gereja yang berbeda. Sehingga tiap gereja tidak sama, tapi semuanya saling membutuhkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Sebab itu tidak boleh ada gereja merasa aku yang paling benar, tidak boleh. Satu sisi iya, tapi Tuhan berikan sisi yang lain untuk gereja lain. Supaya kita saling membutuhkan untuk persatuan tubuh Kristus. Demikian juga Roh Kudus memberikan jawatan-jawatan pelayanan. Ada 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ini untuk jemaat menyadari bahwa tiap hamba Tuhan itu tidak sama khotbahnya. Tiap hamba Tuhan beda cara menyampaikannya. Sehingga kita tidak boleh pilih-pilih, ini enak khotbahnya lucu, ini enak khotbahnya kesembuhan. Wah yang tidak enak ini kalau guru, khotbahnya panjang, ayatnya banyak. Semuanya diberikan oleh Roh Kudus dalam jawatan itu untuk apa? Mendewasakan jemaat. Sebab itu sidang jemaat dimanapun kau berada, kita tidak boleh pilih-pilih siapa yang akan berkhotbah. Siapa yang akan memberitakan Injil? Saudara-saudara, karena Roh Kudus sudah memberikan jawatan-jawatan yang berbeda untuk kita didewasakan dengan berita tersebut. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu Roh Kudus diberikan untuk kita, ada yang lain. Dan yang lain ini yang kita akan periksa pada pagi hari ini. Yang pertama, kita kembali ke Yohanes 16 tadi, ayat yang ke-8 kita baca. Ayat 8, kalau ia datang, tadi Yesus katakan, aku akan pergi dan aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, tentang kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Saudara-saudara, Roh Kudus diutus, selain untuk yang tadi, juga untuk kepentingan umat manusia di dunia ini. Yang pertama, bagi dunia. Roh Kudus diutus untuk datang di tengah dunia, untuk kepentingan bagi semua orang yang ada di dunia. Untuk apa? Kalau dia datang, dia akan menginsafkan tentang dunia. Kepada dunia tentang dosa. Kenapa? Dosa itu orang dunia kalau sudah berbuat itu namanya dosa. Aku mencuri itu dosa. Semua agama mengajar itu. Aku berzina itu berdosa. Aku korupsi itu berdosa. Aku ini jahat itu berdosa. Semua agama mengajarkan itu. Tapi Roh Kudus lebih tajam Tuhan memberitahukan kepada kita. Hanya lewat Roh Kudus dia beritahukan apa? Untuk menginsafkan setiap manusia tentang dosa. Apa itu? Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan yang telah datang ke dalam dunia menjadikan dirinya manusia. Yang mati disalib dan yang bangkit dan naik ke sorga. Itu dosa. Jadi orang berdosa itu tidak hanya kalau sudah mencuri. Kalau sudah berzina. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah berdosa. Saudara-saudara, dan ini siapa yang bisa menyadarkan? Roh Kudus. Siapa yang bisa memberitahu? Roh Kudus. Makanya banyak orang merasa bangga. Aku tidak mencuri seperti kamu. Aku tidak berzina seperti kamu. Tapi tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Alkitab menuliskan, tidak ada nama lain yang di bawah kolong langit yang manusia diselamatkan kecuali di dalam Kristus Yesus. Yang selanjutnya,
menginsafkan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus katakan, ya aku mati, aku telah bangkit, aku telah naik ke sorga. Itu berita kebenaran. Karena ada banyak berita yang menyangkal berita tersebut. Ada banyak kabar di luar gereja yang mengatakan Yesus tidak mati. Karena Yesus tidak mati, maka Yesus tidak bangkit. Karena Yesus tidak bangkit, bagaimana dia naik ke sorga? Dan Yesus katakan Roh Kuduslah yang menginsafkan, menyadarkan bahwa berita kematian Kristus, berita kematian dan kebangkitannya, itu adalah berita kebenaran yang bukan isapan jempol dan bukan diada-adakan. Saudara-saudara, dan Roh Kudus menginsafkan dunia tentang hukuman. Bahwa penghukuman sudah terjadi dan akan terjadi. Di dunia ini maupun setelah kematian. Nah saudara-saudara, inilah tugas kita, hanya beritakan Injil. Gereja diberi tugas sampaikan firman Tuhan. Masalah orang itu percaya atau tidak percaya urusan Roh Kudus. Karena kita tidak bisa menyadarkan orang. Kita tidak bisa menginsafkan orang. Perkataan murid-murid, perkataan hamba Tuhan, perkataan orang Kristen tidak mampu mengubah hidup manusia. Siapa yang bisa mengubah? Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, setiap pelayan Tuhan mesti doa. Minta Roh Kudus penuhkan hidupnya. Seluruh jemaat, kenapa? Supaya setiap perkataan kita diurapi Roh Kudus, lalu menyadarkan orang yang mendengar, mengingatkan orang yang mendengar. Dan kita lihat luar biasa, tugas kita gereja hanya beritakan saja firman. Lalu doakan firman yang sudah diberitakan. Tugas pemberita Injil, pengkhotbah, itu tidak hanya menyampaikan firman, tapi mendoakan firman yang telah diberitakan. Selanjutnya urusan Roh Kudus. Selanjutnya urusan Roh Kudus yang menginsafkan orang yang telah mendengar itu. Menyadarkan tentang orang yang telah mendengar itu. Dan kita lihat ini dalam kisah 13 ayat 46. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-46 berkata demikian. Ayat yang ke-46, ya, kisah 13 ayat 46, dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu. Tetapi kamu menolak dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya, pasal yang ke-13 ayat 46, 47. Sebab itulah diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kapan orang yang telah dipilih itu menjadi percaya? Yang dipilih sebelum dunia diciptakan dan sebelum ia dilahirkan lalu menjadi percaya. Ada Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang menceritakan tentang kasih Allah. Lalu orang-orang yang telah ditentukan untuk selamat itu menjadi percaya. Kita tidak tahu siapa orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Tidak tahu. Mana di mana kita tidak tahu. Sebab itu tugas kita gereja, orang Kristen, siapapun kita, dimanapun kita berada. Sampaikan kasih Tuhan. Beritakan Injil kebenaran. Selanjutnya urusan Roh Kudus. Dan orang-orang yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal, lalu menjadi percaya. Saudara, ya lalu menjadi percaya. Orang-orang yang telah ditentukan untuk selamat. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Sebelum dia lahir dan diciptakan dunia ini. Menjadi percaya. Asalnya tidak percaya. Asalnya melawan firman. Tapi setelah mendengar berita yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, lalu mereka menjadi percaya. Dan inilah, saudaraku, fungsi inilah karya Roh Kudus bagi dunia untuk menyadarkan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman.
Saudaraku, sebab itu kita tidak bisa menyadarkan orang. Kita tidak bisa menginsafkan orang, nggak mampu kalimat kita. Tidak sanggup kata-kata kita. Saudara-saudara, urusan Roh Kudus. Tapi tugas kita gereja, sampaikan kebenaran. Sampaikan firman, tentu dengan kasih. Tentu dengan kebaikan. Supaya orang tidak hanya mendengar berita kita, tapi juga orang melihat kehidupan kita. Bukankah yang kita sudah dengar Tuhan Yesus memberi teladan, tidak hanya perkataannya, tapi juga perbuatannya. Ya, menjadi teladan dan orang melihat dan mendengar itu, lalu menjadi percaya. Ini yang pertama, saudaraku, Roh Kudus diutus untuk supaya menginsafkan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman kepada umat manusia di dalam dunia ini. Selanjutnya yang kedua, ini secara khusus. Kita kembali ke Yohanes 16 tadi, ayat yang ke-12 berkata demikian. Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal, kata Tuhan Yesus, yang harus kukatakan kepadamu murid-murid. Tapi sekarang kamu murid-murid belum dapat mengerti. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau dia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus diutus bagi murid-murid atau orang Kristen atau orang gereja mula-mula. Saudara-saudara, sebab waktu Yesus masih hidup, ada banyak yang Yesus khotbahkan, murid-murid tidak ngerti, bukan? Banyak yang Yesus ceritakan, tapi murid-murid tidak sanggup memahaminya. Karena memang akal manusia terlalu kecil untuk mengerti isi hati Tuhan. Bukankah firman Allah itu adalah isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya? Mana mungkin kita bisa mengerti isi hati Tuhan kalau bukan Roh Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada kita. Sebab itu ayat ini berkata, Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang kita baca, kalau dia yang kuutus itu datang kepadamu. Kalau Roh Kudus yang kuutus itu datang kepadamu, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Wow, saudara. Dan Roh Kudus diutus untuk memimpin orang yang telah percaya kepada seluruh kebenaran, yaitu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang di dunia ini, semua orang percaya peristiwa akan datang itu apa? Tapi hanya berupa ramalan. Orang meramal, orang menafsir ramalan itu. Saudara, dan seluruh orang mempunyai ramalan-ramalan, tapi tidak mengerti apa yang diramalkan itu bagaimana akan jadinya. Kita punya Roh Kudus yang akan memberitahukan kita peristiwa-peristiwa khususnya yang akan datang yang belum dimengerti. Dan murid-murid diberitahukan oleh Tuhan Yesus, kalau Roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan memimpin kepadamu dalam seluruh kebenaran dan akan membawa kamu untuk hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang dan ini tidak gampang dimengerti. Bukankah Yesus yang telah naik ke sorga dia akan datang? Kapan dia akan datang? Ini tidak dimengerti. Sehingga banyak orang yang menafsir-nafsir dan meramal-ramal sehingga menjadi salah. Dan kita dengar ada berita antikris. Kapan itu? Lalu ada orang berkata kalau terjadi ini dan itu kiamat. Oh saudara, ada banyak hal peristiwa yang akan datang yang orang tidak bisa mengerti. Nah mari kita melihat Roh Kudus diutus selain untuk orang dunia untuk diinsafkan supaya mereka itu bertobat. Tapi juga Roh Kudus diutus untuk gerejanya. Apa itu? Untuk memberikan hal-hal yang belum dimengerti. Mari kita membaca itu Matius 13 ayat yang ke-10. Berkata demikian, Matius 13 ayat 10, ini tidak diberikan kepada orang dunia, tapi ini diberikan kepada gereja, yaitu orang percaya. Saya baca ayat yang 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya,
Mengapa engkau berkata kepada kami dalam perumpamaan? Tuhan Yesus menjawab, kepadamu murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada orang dunia tidak diberikannya. Ayat 14, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil olehnya. Saudara-saudara, murid-murid diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Wih, sekolah di mana ini? Di dunia ini ada banyak fakultas, ada banyak university untuk memberikan ilmu kepada umat manusia. Tapi toh manusia tidak banyak tahu, manusia masih belum banyak dia yang mengerti, apalagi yang akan datang di luar bulatan bumi umat manusia hidup. Tetapi Roh Kudus diutus untuk memberi pengertian kepadamu, diberikan rahasia untuk mengerti tentang hal-hal yaitu tentang kerajaan sorga. Wow, saudara-saudara, sebab itu jemaat, anak-anak Tuhan, kita bahagia. Ya, murid-murid itu siapa? Saya. Murid-murid itu siapa? Gereja. Murid-murid itu siapa? Saudara-saudara semua yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dikaruniai untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Membuat orang yang awalnya tidak bisa tahu dan mengerti, lalu menjadi mengerti. Sebab itu kenapa kita mau tahan ikut Yesus. Kenapa kita mau menderita karena nama Yesus. Tidak hanya rela memberi waktu, tenaga, harta, nyawa dipertaruhkan. Kenapa? Mengerti. Mengerti tentang kerajaan sorga. Haleluya. Saudaraku, oleh sebab itu jemaat mesti perlu banyak mendengar firman. Karena Roh Kudus akan mengurapi setiap berita firman yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Khususnya karunia mengerti hal-hal kerajaan sorga. Jadi kita lihat ayat 51. Coba kita baca ayat 51 pasal 13 ini. Ayat yang ke-51. Ya. Mengertikah kamu semua itu? Yesus bertanya kepada murid-murid. Mengertikah kamu semua yang aku sudah beritakan tadi kepadamu? Murid-murid kemudian menjawab, ya, kami mengerti. Siapa yang bisa mengerti tentang rahasia-rahasia kerajaan sorga? Tidak akan ada. Otak manusia bertentangan, seringkali berlawanan. Sebab itu tidak heran, tanpa Roh Kudus mengurapi kita, kita selalu akan berkata apa? Tidak masuk akal. Firman Tuhan yang disampaikan tidak masuk akal. Tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Ditolak, dilawan, dan tidak bisa diterimanya. Sebab itu peran Roh Kudus dibutuhkan bagi gereja, bagi orang percaya, bagi murid-murid. Dia akan mengaruniai kita pengertian, mengerti tentang rahasia-rahasia kerajaan sorga. Sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, mengertikah kamu murid-murid? Lalu murid-murid menjawab, ya, kami mengerti. Saudara, orang Kristen tidak hanya tahu tentang sorga, harus mengerti tentang sorga. Kekristenan, orang Kristen tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi harus mengerti siapa itu Yesus. Kalau hanya tahu dan tidak mengerti, tidak heran. Banyak orang Kristen lemah, orang Kristen undur, orang Kristen tinggalkan Tuhan, bahkan melawan dan menjelek-jelekkan. Oleh sebab itu, karya Roh Kudus dibutuhkan. Membuat kita dalam doa, kita juga perlu doa, oh Roh Kudus, penuhkanku. Oh Roh Kudus, penuhkanku, jamah hidupku, supaya aku mengerti dan lebih mengerti kepada seluruh kebenaran, agar aku menjadi kuat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, nah kita lihat, manfaat Roh Kudus diutus waktu Yesus naik ke sorga. Kita membaca Galati 5 ayat 22. Kita tidak hanya dibuat mengerti, saudara-saudara, tapi Roh Kudus karyanya lebih lanjut menyempurnakan apa yang telah kita mengerti. Saya baca ayat yang ke-22 berkata demikian.
Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan dan kesetiaan. Saudara-saudara, kita melihat bersama-sama buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, dan kesalehan, dan seterusnya. Saudara-saudara, siapa yang bisa punya hidup dalam kasih? Di dunia ini ada kasih. Kasih dalam dunia itu, aku mengasihi karena engkau baik buat saya. Itu kasih karena aku mengasihimu karena engkau mengasihiku. Itu biasa, itu di dunia, itu kasih dalam dunia. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau orang menjahati kita? Kalau orang memusuhi kita? Kalau orang membenci kita? Kalau orang merugikan kita? Bisakah kita tetap mengasihi orang tersebut? Gak bisa. Bahasa Indonesia mengajarkan kita satu pepatah. Apa katanya? Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Sehingga mengerti saja, tahu dan mengerti firman, tidak cukup. Roh Kudus diberikan untuk memampukan gereja melakukan firman yang sudah dimengerti tersebut. Sebab itu tanpa Roh Kudus mustahil orang bisa melakukan firman karena berat. Kok enak mengasihi orang yang membenciku. Kalau ada orang memusuhiku mengalami musibah, aku akan berkata syukur dan syukur. Kenapa? Karena orang itu jahat kepadaku. Ya, kalau ada orang yang baik kepadaku mengalami musibah, kita berkata kasihan, dia sahabat baikku. Di dunia ini ada orang yang baik kepada kita, ada banyak orang yang jahat kepada kita. Tetapi Tuhan mau memberitahukan siapapun orang itu kepada kita harus mengasihinya. Itu baru satu loh, buah roh. Kasih. Kasih yang Roh Kudus berikan untuk kita, yaitu kasih yang walaupun. Aku mengasihimu walaupun kau jahat kepadaku. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Aku mengasihimu walaupun engkau membenciku. Aku mengasihimu walaupun engkau merugikanku. Dan seterusnya. Mustahil. Enggak mungkin. Dan kita pun tidak bisa melakukan itu. Makanya gereja rohani mesti tumbuh. Dan Roh Kudus diizinkan untuk memimpin hidup kita. Supaya kita bisa mengeluarkan buah roh. Roh Kudus diutus selain untuk menginsafkan dunia. Supaya dunia bertobat. Diutus untuk gereja orang percaya supaya orang percaya mengerti, diberi karunia-karunia mengerti rahasia kerajaan sorga. Roh Kudus juga diutus datang ke dalam dunia khususnya buat gereja. Memampukan kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, siapa kita bisa melakukan firman? Kita hanya pilih-pilih, kalau yang enak kita lakukan. Kalau yang menyenangkan kita kerjakan. Kalau yang tidak resiko kita mau kerjakan. Firman Tuhan itu seluruh yang Tuhan mau untuk kita yang telah dengar melakukannya. Siapa yang mampu, saudara? Sehingga banyak orang bilang, ini goblok ini orang. Ini gendeng ini orang. Buat dirinya dia eman. Buat dirinya dia sayang. Tapi dia untuk orang lain dia royal. Buat pekerjaan Tuhan dia royal. Ini tidak masuk akal. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan firman yang kita sudah dengar dan yang sudah kita mengerti. Betapa perlunya bukan siapapun kita akan Roh Kudus dalam hidup ini. Karena tanpa Roh Kudus mustahil kita mampu melakukan firman. Itu baru kasih. Sukacita, buah roh yang kedua. Di tengah-tengah virus COVID ini, banyak orang susah, saudara. Banyak orang susah. Susah bisa karena kena virus, sakit. Susah, ekonomi lemah. Ya, wajar kalau kita ketemu orang-orang wajah yang pucat, yang lesu, wajah yang tak punya harapan. Karena memang keadaannya begitu. Saudara,
tapi Roh Kudus memampukan kita sekalipun kondisi ekonomi kita lemah. Tapi ada sukacita dalam hidup kita. Yang percaya pasti berkata amin. Saudara-saudara, sehingga Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa apapun yang sedang kau hadapi. Mustahil untuk orang bisa lakukan itu. Dan itu karya Roh Kudus. Makanya kita bersyukur. Roh Kudus diutus tinggal di dalam kita, memampukan kita, haleluya, melakukan firman Tuhan apa? Bersukacita dalam segala hal. Sehingga punya uang, tidak punya uang di tengah-tengah pandemi, virus, jangan ditunjukkan kalau engkau tidak punya uang, saudara. Tunjukkan kita ini anak Bapa, anak Raja Sorgawi, haleluya. Yang walaupun mungkin kita tidak pegang uang, tapi jangan lupa status, aku anak Bapa Sorgawi. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Yang percaya pasti berkata amin. Haleluya. Dia tahu kebutuhan kita. Dia mengerti kesukaran kita. Tugas kita yang dekat dan cinta sama Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak hanya memberikan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera ini tidak bisa dibeli. Ada orang punya toko damai. Saudaraku, pemilik tokonya susah. Bertengkar tidak damai. Ya, damai tidak bisa dicari dan tidak bisa dibeli. Damai itu hasil dari melakukan firman. Lalu damai. Mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ini tidak gampang. Tapi setelah mengampuni, hati jadi damai. Haleluya. Wah, ini mustahil. Kalau bukan karya Roh Kudus gak bisa, saudara. Ya, mengampuni orang yang memusuhi kita. Wih, saudara. Tidak bisa. Tapi setelah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Roh itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Sebab itu orang Kristen itu luar biasa, damai sejahtera. Ada lagi selanjutnya, buah roh begitu banyak. Sabar. Wih, tidak cukup waktu kita saudara-saudara. Sabar. Dalam susah, sukarmu. Tidak gampang saudara. Kalau bukan karya Roh Kudus dalam gereja, dalam diri orang percaya. Banyak orang tidak sabar. Disalib mobilnya, melawan. Dinasehati, berontak. Tidak bisa saudara. Sabar, sebab itu kita pun masih membutuhkan, Roh Kudus, jamah hidupku. Supaya aku mampu melakukan firman Tuhan. Supaya aku bisa jadi orang yang sabar. Dan apalagi murah hati. Wih, tidak gampang loh. Cari duit susah kok mau dikasih-kasihkan dengan cuma-cuma. Gila kah? Bangun pagi tidur jauh malam cari uang tidak gampang kok. Mau dikasihkan gampang begitu, tidak bisa. Tidak masuk akal. Tapi buah roh salah satunya kemurahan. Murah hati. Wah, ini tidak bisa didapat. Akal sehat bertentangan. Bahkan bahasa Indonesia mempunyai pepatah hemat pangkal kaya. Saudara, nggak bisa. Tapi Roh Kudus yang diutus untuk gerejanya memampukan kita murah hati. Haleluya. Dan luar biasa, saya tidak terlanjutkan karena tidak cukup waktu buat kita. Kita akan jadi saksi-saksi Tuhan. Kapan waktu Roh Kudus turun atas hidup kita. Kata Tuhan, kamu akan jadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus yang mendorong dari dalam untuk cerita tentang kasih Tuhan. Banyak orang takut cerita tentang cintanya Tuhan karena memang resiko. Tapi kalau Roh Kudus datang atasmu, dia akan memampukan kita. Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Ketemu siapa cerita tentang kasih Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan, dan seterusnya. Dan seperti ayat yang pertama tadi, kalau mereka adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan, mendengar itu lalu menjadi percaya, dan kemudian mengiring akan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita lanjutkan, ada hal yang luar biasa, Roh Kudus memberikan kuasa adikodrati. Mari kita baca ayat ini, Markus 16, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Wow, luar biasa. Sehingga tidak heran kita manusia biasa, tapi bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kita manusia yang lemah, tapi kita bisa mengerjakan perkara yang adikodrati, yang supranatural. Bukan kita yang hebat, Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang percaya. Siapa orang percaya? Saya. Siapa orang percaya? Saudara-saudara yang mendengar firman hari ini.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa gitu ya? Bukankah secara umum orang takut sama setan? Saudara, tapi orang Kristen diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Sehingga setan itu takut dengan kita. Bukan karena kita ini siapa, tapi karena Roh Kudus memberikan kita kuasa yang adikodrati. Dan seterusnya, dan mereka akan tumpang tangan dan orang yang sakit menjadi sembuh. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Roh Kudus memampukan kita tidak hanya melakukan firman, tapi juga melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang supranatural. Jangan merasa tidak berdaya. Engkau punya Roh Kudus yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Dia tidak hanya memberikan kita karunia mengerti akan firman, dia tidak hanya memampukan kita untuk melakukan firman, tapi dia juga memberikan kuasa yang adikodrati untuk melakukan perkara yang ajaib. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini, berita tentang kenaikan Yesus dahsyat bagi gerejanya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Baik singernya kita akan menyanyikan satu pujian. Roh suci, penuhkanku. Ya, mari kita nyanyikan ini, Roh suci, penuhkanku. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, amin Tuhan. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, amin Tuhan, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang gelap, jalan licin dan curam. Roh Kudus, hiburlah. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan pujian ini. Sore pagi ini kita butuh Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu 2000 tahun yang lampau. Haleluya. Untuk menjamah setiap kita, agar pada waktu kita lelah, Dia menyegarkan kita. Pada waktu kita lemah, Dia menguatkan kita. Oh, Roh Kudus, Dia memampukan kita melakukan karya-karya yang adikodrati. Haleluya. Hiburlah, oh haleluya. Yang gentar, hiburlah lewat lembah yang gelap, jalan licin dan curam. Roh Kudus, hiburlah. Sekali lagi mari kita nyanyi berkata, Roh Kudus, ya Tuhan. Oh, datang dan penuhi hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Jamahlah, haleluya. Kuatkanlah yang lelah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, hiburlah ya Tuhan. Seringkali kami susah, seringkali kami menderita. Oh,